DPPKB Kota Ambon dorong perubahan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon mendorong pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang yang memiliki banyak manfaat dalam merencanakan keluarga pada ibu setelah melahirkan. Di sela-sela kegiatan pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang di Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusanewe, Selasa 25 Oktober, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Welly Pati menjelaskan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KB, DPPKB Kota Ambon mengembangkan inovasi terbaru melalui proyek perubahan strategi pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang atau si pelayan ALKA panjang. Dikatakan inovasi ini tujuannya memberikan layanan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, fasilitas kesehatan, dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat. Diakui Welly Pati, kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi di Indonesia masih rendah. Hal ini menyebabkan program keluarga berencana tidak berjalan karena tidak berhasil menekan angka kelahiran anak. Di Kota Ambon selama 15 tahun terakhir masih didominasi penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek berupa pil dan suntik. Sedangkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang seperti spiral IUD atau intrauterine device dan implan atau susuk masih sangat rendah. Pati menuturkan penggunaan ALKA panjang bisa lebih menjadi pilihan bagi para ibu mengatasi terjadinya kelahiran yang terlalu dekat. Fungsi lainnya yakni dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah kekerdilan pada anak yaitu stunting. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pati mengaku DPPKB Kota Ambon memfasilitasi 100 unit fasilitas pelayan dan terus mendorong alat kontrasepsi jadi lebih dikenal dan juga dekat dengan keluarga. Dirinya juga menambahkan pasca rakor pelayanan si ALKA panjang. Beberapa waktu lalu, DPPKB Kota Ambon mengimplementasikan pelayanan si ALKA panjang nantinya di 5 kecamatan. Rencananya puncak kegiatan akan digelar di Desa Batu Merah, sekaligus launching aplikasi pelayanan si ALKA panjang. Kita mulai melakukan pelayanan di 5 kecamatan dan awal kegiatan ini kita lakukan di Kecamatan Nusanewe, Kelurahan Benteng. Dan nanti akan dilanjutkan dengan kecamatan yang lain di 4 desa dan kelurahan yang lain. Ini merupakan proyek perubahan dari Dinas Pengendalian Penduduk DPPKB Kota Ambon, yaitu saya sendiri. Ini merupakan kegiatan inovasi yang dilakukan di PKN 2 Angkatan 2022, Angkatan 25. Diharapkan nanti kegiatan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon dan menjadikan Kota Ambon sebagai kota si Alkanjang. Artinya masyarakatnya dominan memakai alat kontrasepsi jangka panjang IUD, implan, operasi pria dan operasi wanita, tubek dan vasektomi. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Charles Barbar, mengatakan perencanaan keluarga adalah poin penting yang harus dipersiapkan setelah menikah. Dengan perencanaan keluarga yang matang, pasangan bisa mengembangkan diri dan karir. Disebutkan kemampuan untuk merencanakan kehamilan termasuk memilih kontrasepsi juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi perempuan. Di sisi lain, kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak bisa dimaksimalkan. BKKBN katanya terus melakukan inovasi dengan menyediakan alat kontrasepsi implan 1 batang dan pil Progestrin yang lebih mudah dipakai oleh ibu. Hadirnya pilihan baru pada alokon suntik dan implan itu akan lebih mudah digunakan oleh ibu. Setelah sebelumnya hanya tersedia suntik dengan ukuran 3 cc. Dijelaskan secara nasional presentasi penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang di Provinsi Maluku masih rendah dibanding di daerah lain di Indonesia, yakni di angka 37%. Dari 11 kabupaten kota di Maluku, Kota Ambon menunjukkan tren peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang yang saat ini sudah di atas 50%. Untuk meningkatkan penggunaan layanan alat kontrasepsi jangka panjang, BKKBN Provinsi Maluku fokus melakukan layanan di kabupaten yang jauh dari layanan fasilitas kesehatan. Jadi nanti tahun ini ke depan, tahun ini sudah mulai kita pasang satu batang. Ke depan akan menjadi 1 batang, lebih efektif. Dan ini sebagai perkembangan untuk melihat alat kontrasepsi ini sebagai satu kebutuhan masyarakat. Brabar mengakui metode kontrasepsi jangka panjang
keberadaan kurang populer, dan belum menjadi idola. Sehingga sosialisasi menjadi penting agar mitos-mitos atau ketakutan terhadap MKJP bisa dihilangkan atau diminimalisir. Dengan adanya pilihan-pilihan baru, Alkon ini juga menjadi daya tarik bagi penggerakan KB pasca persalinan. Dia juga berharap jejaring pelayanan fasilitas kesehatan bisa bertambah, yakni Vaskes dari bidan praktik mandiri menjadi ujung tombak dari pelayanan KB.